Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Di malam hari ini di dalam ibadah doa kita bertemu kembali di tengah-tengah kesulitan yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Nats pengantar pada malam hari ini adalah dari 2 Korintus 13 ayatnya yang keempat yang mengatakan, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Kuasa Allah yang begitu luar biasa untuk kita semua. Mari kita sama-sama pujikan, ajaib Kau Tuhan, karena Dialah yang begitu ajaib. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senam jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, haleluya. Senam jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, amin. Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan yang indah masih Kau nyatakan kepada kami. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami rindu Tuhan lawat, kami rindu Tuhan jamah,
Kami rindu Tuhan berkati dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tidak mudah dalam hari-hari ke depan ini, Tuhan. Tapi kami mau, karena kuasa-Mu yang luar biasa itu boleh memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami boleh menapaki hari demi hari dalam setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Ini kami, Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di tempat ini, di dalam ibadah doa malam ini. Kau urapi, Kau berkati, supaya setiap puji-pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah juga firman yang disampaikan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Yang terlebih lagi Tuhan, ajar kami untuk taat, ajar kami untuk mengandalkan Tuhan, ajar kami hanya berseru-seru kepada Tuhan. Engkau berkati Tuhan ibadah kami pada malam hari ini, dari awal sampai akhir, sehingga ketika kami boleh menyelesaikan ibadah ini, nama Tuhan boleh dipuji dan muliakan, dan ada pembaharuan yang kami boleh dapatkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suatu hal yang indah yang Tuhan boleh izinkan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi biarlah roh yang hidup itu yang memberikan pengertian kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga itu menjadi pengantar yang indah dalam setiap langkah kehidupan kita. Pujikan pujian ini bersama, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku siap terima, ku
kuasamu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali malam hari ini kita bertemu lagi dalam doa online Daku. Bulan Desember ini menjadi momen bagi kita untuk kembali mengingat dan merenungkan tentang Yesus Kristus. Terutama dalam DOD kita akan merenungkan 4 gelar yang diberikan kepadanya, terutama dalam nubuatan Nabi Yesaya. Minggu lalu kita sudah mendengar tentang gelar pertama, yaitu Wonderful Counselor atau penasehat ajaib. Dan sekarang kita akan merenungkan tentang gelar yang kedua, yaitu Mighty God atau Allah yang perkasa. Saudaraku, tentu kita semua terkena dampak dalam masa pandemi yang berkepanjangan ini. Salah satu dampak yang saya rasakan dan ingin saya garis bawahi adalah kejenuhan. Kejenuhan tentang apa saja. Kejenuhan mungkin tentang segala batasan yang sekarang kita harus hidup dengannya. Kejenuhan tentang kehidupan yang tidak bisa seperti dulu, bebas. Dan mungkin kejenuhan karena apa? Karena ketidakjelasan akhir dari pandemi. Katanya barusan kita mengingat kita mulai pandemi di sekitar bulan Maret. Tapi sekarang sudah bulan Desember dan belum ada tanda-tanda infeksi virus menurun. Dan kenapa saya menggarisbawahi tentang dampak ini? Karena saudaraku, kalau hal tersebut tidak menjadi perhatian kita, bisa saja kita menjadi hilang harapan karena kejenuhan itu. Hal ini dialami oleh seorang Menteri Keuangan negara bagian Hesse di Jerman. Beliau bernama Thomas Schäfer. Pada tanggal 28 Maret 2020, beliau memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di samping sebuah rel kereta api. Kenapa? Karena dihantui kekhawatiran. Karena dia melihat dampak buruk dari pandemi. Dia melihat di sektor ekonomi kelihatannya pandemi ini bakal membuat hancur untuk keuangan negara bagian Jerman. Dan karena nggak ada harapan, melihat suram, dan apa arti hidupnya? Akhirnya dia memilih buat mundur. Saudaraku, bagaimana dengan kondisi Anda dan saya hari ini? Apakah Anda mengalami kejenuhan yang seperti ini? Apakah Anda mulai melihat bahwa kelihatannya di depan sudah tidak ada harapan? Apakah Anda mulai bertanya dalam hati, Tuhan di mana? Tuhan di mana ketika saya mengalami pandemi? Ataukah jangan-jangan kita sudah mulai nggak peduli lagi dengan Tuhan dan kita hanya sekedar bertahan hidup dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari satu perlindungan kepada perlindungan yang lain. Dan ini saudaraku, percayalah bahwa
Yesus ada Allah yang perkasa, yang sanggup mengalahkan segala musuh. Yesus, ya Yesus, Dia adalah Allah yang perkasa, yang sanggup mengalahkan segala musuh. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya mengenai Yesus. Dari Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, nubuatan ini muncul pada zaman Raja Ahaz, yang adalah ayah dari Raja Hizkia. Raja Ahaz ini bukanlah raja yang benar di mata Tuhan. Bahkan di 2 Raja-Raja 16 ayat 2 dikatakan dengan jelas bahwa Raja Ahaz mengikuti perilaku raja-raja Israel, tidak seperti Daud, bapa leluhurnya. Akibatnya, mereka mengalami pengepungan oleh Raja Syria dan juga oleh Raja Israel. Di tengah suramnya kondisi itu, di tengah ada nubuatan penghukuman dari Yesaya di Yesaya pasal 7 dan 8. Di situ Tuhan memberikan nubuatan pengharapan. Di tengah kondisi yang kelihatannya suram, di tengah kondisi yang kelihatannya penuh hukuman, di situ Tuhan memberikan pengharapan. Dan dari pengharapan ini munculnya dari seorang anak. Dan uniknya, anak manusia ini, anak seorang manusia ini diberikan gelar Allah yang perkasa. Dan Allah perkasa ini bukan gelar yang sembarangan. Karena gelar ini diberikan hanya untuk Allah Yahweh. Dan ketika kita melihat bagaimana seorang anak manusia diberikan gelar Allah Yahweh. Dan ada petunjuk lagi di ayat 6 bahwa anak ini merupakan keturunan. Siapakah anak yang membawakan pengharapan? Siapakah anak yang disebut juga sebagai Allah yang perkasa ini? Dan jawabannya adalah Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita. Dan lihatlah apa yang ditulis oleh Rasul Matius. Saya akan bacakan dari Matius 1 ayat yang pertama. Matius menulis demikian. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dengan sengaja Rasul Matius menuliskan anak Daud terlebih dahulu. Yesus Kristus, anak Daud. Dan tidak berhenti di situ. Di Matius 4 pun dia menekankan. Saya bacakan dari pasal 4 ayat 13 ayat 14. Ia, Yesus, meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nubuatan di ayat 15 dan 16 ini tertulis di Yesaya 8 ayat 20. Yesus, saudaraku, yang memenuhi segala kriteria ini. Dia adalah anak manusia, keturunan Daud, dan dia sendiri adalah Allah. Allah yang perkasa, Allah yang mampu mengalahkan segala musuh. Dan kita lihat bagaimana Yesus memenuhi nubuatan ini. Ketika dikatakan Yesus adalah Allah yang perkasa, mighty God, mighty, dari kata bahasa Ibrani-nya, kata ini juga digunakan untuk menjelaskan orang yang kuat secara fisik. Di Kejadian 10, kata ini digunakan untuk menjelaskan tentang Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa dan menjadi penguasa pertama, salah satu penguasa pertama di kerajaan manusia. Di Yosua, di Hakim-Hakim, di Samuel, kata ini digunakan untuk
para pahlawan dalam perang, orang yang tangkas, orang yang bisa menaklukkan musuh-musuh. Dan terlebih penting dan menariknya, kata ini juga digunakan di dalam kisah Rut, digunakan menggambarkan Boas, menggambarkan karena Boas ini kaya dan punya kekuasaan secara sosial politik. Dan Yesus menggunakan dalam memenuhi semuanya ini. Kalau kita lihat di dalam kitab Injil, di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus bisa menaklukkan angin badai. Yesus bisa menaklukkan siapa? Bisa menaklukkan iblis, setan yang beribu-ribu banyaknya. Yesus juga punya kuasa sosial politik. Para penguasa pada zaman itu, para imam, kepala rumah ibadat, orang Farisi, orang Saduki, semuanya takut dan tunduk akan perkataan Yesus. Ya, Yesus, dia adalah Allah yang berkuasa. Baik, tapi hati-hati. Ketika Yesus Allah yang perkasa, bukan berarti dia akan memenuhi segala ekspektasi kita. Terutama kita lihat dalam kisah orang Israel. Ketika orang Israel melihat Yesus itu adalah Mesias, mereka mengharapkan apa? Mereka mengharapkan bahwa, oh, Yesus adalah Allah yang perkasa. Berarti dia harus membebaskan kami dari perbudakan dong. Itu yang dikatakan orang Israel. Tapi apakah itu yang dilakukan Yesus? Tidak. Yesus Allah yang perkasa. Dia perkasa. Tapi jangan lupa, dia adalah Allah. Kalau ia adalah Allah, maka seharusnya kita bukan mengatur Allah. Tetapi kita tunduk di bawah pengaturan Allah. Kalau ia adalah Allah, maka biarkanlah ia menjadi Allah. Biarkanlah ia dalam kebijaksanaannya mengatur segala langkah hidup kita. Biarlah ia dalam segala kebijaksanaannya mengatur segala yang terjadi dalam dunia ciptaannya. Seperti kisah yang dialami oleh seorang teman baik saya, sahabat saya dari zaman kuliah. Sahabat saya ini merupakan seorang yang aktif, suaminya aktivis juga, tetapi dia mempunyai sedikit kepahitan terhadap gereja. Karena papanya merupakan seorang yang aktif dan sangat aktif, mencintai gereja lebih, bahkan dia merasa kurang dikasih oleh papanya. Di masa pandemi ini, papanya diizinkan Tuhan terkena COVID. Dan apa yang terjadi? Dia mengusahakan segala sesuatu. Dia berdoa. Dia mendatangkan obat dari Tangerang. Belasan juta dia bayar untuk papanya. Dia berdoa mati-matian. Dia minta tolong saya sebagai sahabat untuk mendoakan juga. Tapi apa yang didapat? Papanya tetap meninggal karena COVID. Apakah Tuhan tidak perkasa dalam hal ini? Tuhan tetap perkasa. Dan dia adalah Allah. Biarkan dia menjadi Allah. Let God be God. Dan dalam kebijaksanaannya, ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, ternyata Tuhan mengerjakan hal lain di dalam kehidupan teman saya. Memang bapaknya dipanggil kembali kepada Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan menjawab doa teman saya dengan mengerjakan sesuatu dalam hidupnya. Di dalam masa itu dia ternyata juga terkena positif, terkena dan keluarganya juga. Dalam masa itu dia merasakan kasih Tuhan dengan nyata. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk gerejanya. Gereja yang pertama dia benci, tetapi aktivis gereja itu semuanya care sama dia. Segala kebutuhannya dicukupi dalam masa dia di karantina. Dan di situ dia ngomong, Jo, Papa saya dipanggil. Tapi pada masa ini, saya melihat kasih Tuhan nyata melalui umatnya, melalui saudara-saudara dan gereja. Let God be God. Biarlah Allah yang perkasa itu mengatur jalannya dunia. Biarlah Allah yang perkasa itu, Allah yang bijak itu, mengatur jalannya hidup. Sehingga ketika kita dalam hidup ini berdoa pada Tuhan, kita boleh berharap pada Tuhan, boleh. Tapi jangan sampai ekspektasi kita menghalangi pandangan kita terhadap Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Stick to the Bible. Pegang Alkitabmu. Baca Alkitabmu. Tuhan sudah tahu semua tentang dia di dalam Alkitab. Segala sesuatu yang kita perlu tahu tentang Tuhan sudah ditulis di dalam Alkitab. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, harapkan apa yang di Alkitab. Kalau kita berharap gak kena COVID, boleh. Tentu boleh. Tapi jangan lupa akan protokol kesehatan. Kita boleh berdoa kepada Tuhan, tapi jangan lupa Tuhan juga ngomong bahwa di dalam dunia kita, orang-orang Kristen, tetap akan terkena penderitaan. Tetap akan terkena penyakit. Tapi dia ngomong apa? Take heart. Tenanglah bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan dunia. Dan bagaimana kita melihat nubuat ini berbicara dalam hidup kita. Pertama kita harus ingat, apa yang Yesus katakan di Alkitab. Di Matius 28, ayat 18 ayat 20. Sebelum dia naik ke surga, Yesus mengatakan apa? Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Yohanes 16 dikatakan apa? Yesus mengatakan ketika ia naik ke surga, ia akan mengirim penghibur kepada kita, kepada orang Kristen. Yesus menyertai kita. Dan dengan jelas, saya akan bacakan satu ayat yang juga berbicara pada saya di Yohanes pasal 16 ayat 33. Ini yang Yesus katakan sendiri kepada murid-muridnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu saudaraku. Yesus telah mengalahkan dunia. Ya, Yesus telah mengalahkan dunia. Dan bukan hanya Yesus yang mengatakan hal ini. Rasul Yohanes pun di 1 Yohanes 5 pun juga mengatakan hal yang sama. Saya akan bacakan buat kita semua. Di ayat 4, di 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Wow. Wow, luar biasa bukan yang dikatakan oleh Alkitab. Rasul Yohanes di dalam suratnya mengatakan apa? Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan saudaraku, saya pun juga mengajak kita sama-sama. Jangan berhenti beriman pada Allah. Jangan berhenti beriman pada Yesus. Tetap percaya pada dia. Dan mungkin ini yang bisa saya katakan pada kita semua hari ini. Bahwa Yesus tidak menyuruh kita untuk secara pribadi keluar dan menaklukkan COVID. Yesus tidak menyuruh kita untuk dengan sendirian keluar menaklukkan segala tantangan ini. Tidak. Tetapi di Yohanes ini mau mengatakan apa? Bahwa hai orang percaya, percayalah kepada Yesus. Taatilah perintahnya, maka kamu di dalam dia. Dan barang siapa di dalam dia, dia sudah mengalahkan dunia. Yesus mengajak kita bersama-sama untuk bersama di dalam dia, menjadi kuat untuk melalui masa ini. Bahkan di dalam 1 Yohanes 5, di dalam Yohanes 15, Yesus pun mengatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah cahaya. Dan barang siapa di dalam dia, barang siapa tidak berakar dalam dia, yang memiliki kekuatan. Yesus tahu bahwa kita, Anda dan saya sebagai manusia berdosa lemah. Karena itu dia datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib dan dia naik ke surga. Supaya apa? Supaya kita yang lemah ini, kita yang berdaya, kita menjadi kuat di dalam dia. Di dalam Yesus. Kalau saya bayangkan, Yesus mau mengatakan bahwa di dalam Yesus itu seperti berada di dalam rumah. Di dalam rumah, apakah rumah kita tetap bisa kena air hujan? Bisa.
Apakah rumah kita masih bisa kena gempa bumi? Bisa. Apakah rumah kita masih bisa kena angin topan? Bisa. Tetapi rumah yang didirikan di atas batu karang, rumah yang kuat, itulah rumah yang akan tetap berdiri di tengah segala badai dunia, di tengah segala terpaan angin, dan di tengah segala goncangan dunia. Siapakah rumah yang dibangun di atas batu karang? Yaitu Yesus. Yesus, saudaraku sekalian. Karena itu, ketika kita berada di dalam Yesus, itu artinya apa sih? Berarti artinya adalah yang pertama, bahwa kita gak akan pernah meninggalkan iman kita kepada Yesus. Meskipun COVID susah, meskipun pandemi susah, kita gak akan pernah meninggalkan iman kita gak akan pernah meninggalkan segala perkataan Yesus, dan kita gak akan pernah meninggalkan segala apa yang kita lakukan dalam nama Yesus. Dan yang kedua, apa sih artinya ketika kita di dalam Yesus? Yang kedua adalah kita berarti menghidupi komunitas kita. Komunitas tubuh Kristus, komunitas orang Kristen. Komunitas yang melampaui batas jarak, batas waktu, dan batas jam. Bahkan saudaraku, tahu nggak? Bahwa 2000 tahun yang lalu sudah ada yang berdoa buat kita. Buat saya dan juga buat Anda. Kalau nggak percaya, saya doakan. Saya bacakan. Sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Bahwa Yesus sendiri berdoa buat kita. Dalam Yohanes 17, kalau Anda punya ada waktu, boleh dibuka ini. Menarik sekali. Di Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Saya bacakan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Oleh pemberitaan siapa mereka? Murid-murid Yesus. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan padaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau, Allah Bapa, yang telah mengutus aku, Yesus. Dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Ya saudara. Itulah artinya kita di dalam rumah Tuhan. Kita di dalam tubuh Kristus. Kita dalam satu komunitas yang melampaui batas jarak, waktu, dan bahkan jarak. Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling memperhatikan. Terutama seperti yang sedang diusahakan oleh kita di dalam Natal di Dago. Ada satu program yang kita mau lakukan, yaitu Share the Love. Di mana kita sebagai keluarga Tuhan ini rindu membagikan sesuatu kepada orang. Saya mengajak kita semua melakukannya. Bagikan kasih itu sambil menjaga protokol kesehatan. Bagikan hadiah kepada mungkin orang di rumah, orang di luar rumah, orang yang membutuhkan. Share the love. Biar dunia tahu bahwa Yesus di dalam kita. Dan Allah di dalam Yesus yang di dalam kita juga mengasihi, saling mengasihi, dan juga mengasihi dunia. Jadi pikirnya, apa arti kita berada dalam satu komunitas ini? Dalam komunitas Allah yang perkasa. Pertama, kita nggak kehilangan iman. Kita tetap menjaga kehidupan rohani kita dan juga perintah-perintah Yesus. Dan yang kedua, kita nggak kehilangan komunitas kita. Kita tetap hidup sebagai komunitas Allah yang perkasa. Dan saya pun juga rindu menutup renungan ini dengan kisah saya mengenai kejenuhan yang pernah saya alami. Satu kali ketika saya pertama kali pacaran, saya juga pertama kali merasakan putus cinta. Apa yang saya lakukan? Waktu itu perjalanan dari rumah ke tempat pacar saya 40 menit. Ketika putus itu saya pulang dari tempat pacar saya ke rumah, saya lepas jaket. Kenapa? Biarlah dingin angin malam membuat saya lupa akan sakit hati saya. Saya pergi berkendaraan. Tetapi dalam perjalanan itu ketika saya sudah
hopeless ketika saya ya udah. Ada satu lagu yang mengingatkan saya. Lagu ini seperti ini. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. This life within me cries. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Saya tahu penebus saya hidup. Dan saya rindu. Hidup saya ini berteriak. Saya rindu. Semua ciptaan itu mendengar teriakan dari hidup saya. Tuhanku hidup. Penebus saya hidup. Dan saya mengajak kita hari ini sama-sama. Ketika kita punya Allah perkasa yang hidup dan menyertai kita. Biarlah semua orang mendengar cerita hidup kita. Bahwa Allahku Allah yang perkasa. Mari kita saling menjaga. Mari kita membagikan kasih. Dan mari kita menaati segala yang dikatakan firman Tuhan. Mari teriakan melalui hidupmu. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer is a mighty God. Saya tahu bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang perkasa. Mari kita sebut dengan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami. Kami mengucap syukur kami mendengar hari ini firman-Mu yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang berkasa. Tolong kami dalam masa yang susah ini menjaga iman kami. Menjaga firman, menjaga komunitas kami dan tetap membagikan kasih itu kepada orang sekitar kami. Tolong Tuhan, tolong kami. Kami percaya bahwa Engkau yang Allah yang perkasa akan terus membantu kami. Sampai nantinya Engkau datang kedua kali untuk mengalahkan segala sesuatu dan mengajak kami ke dalam kemuliaan. Masih ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sudah dibagikan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Karena hanya satu-satunya Allah yang kita sembah, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kuasa, yang begitu cintanya besar buat kita. Awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven
Mari saudaraku, kita menutup kebaktian kita pada malam hari ini dan kita memintakan berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, ketika kami akan kembali ke dalam dunia, ketika kami akan kembali ke dalam keluarga kami, biarlah Engkau Allah yang berkasa pun memampukan kami. Dan kami mau memintakan berkat Tuhan. Kiranya perlindungan, penyertaan dari Allah Bapa, kasih sayang yang tak berkesudahan dari Yesus Kristus Allah yang berkasa itu, dan juga persekutuan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kami semua dari hari ini sampai kepada Engkau datang kedua kalinya. Amin.